Saya ingin menghimbau teman-teman dari Kadin di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan program-program pelatihan-pelatihan yang diberikan, diadakan oleh Departemen Perindustrian yang sangat baik ini. Sayang kalau tidak kita manfaatkan ini. Jadi sebanyak mungkin tentunya saya menghimbau teman-teman dari daerah memanfaatkan program yang bagus ini. Sejalan dengan tuntutan MP3EI dan akselerasi industrialisasi, reposisi penting dilakukan oleh Pusdiklat Industri. Pusdiklat Industri merupakan suatu instansi penting untuk mengawal program ini. Karena di Pusdiklat Industri kita menginginkan dapat memperkuat basic knowledge dan know-how dari SDM kita, dan tentu saja juga Pusdiklat Industri bisa memberikan masukan yang berharga terhadap program-program Kementerian Perindustrian yang sekarang ini menjadi faktor utama dan faktor penentu, kontributor terbesar bagi PDB nasional. Kerangka pikir reposisi untuk unit pendidikan, Balai Diklat Industri dan Pusdiklat Industri dikembangkan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan koridor ekonomi dan pendekatan pengembangan tenaga kerja industri. Dalam rangka menghadapi persaingan global, memperkuat domestik kita, maka kolaborasi pemerintah dengan private sector dengan swasta sangat diharapkan. Negara-negara yang maju biasanya membuat kolaborasi yang komprehensif antara private sectornya dengan pemerintahnya. Mereka menjadi satu, menjadi suatu entitas nasional yang baru. Dan untuk itu saya mengharapkan Pusdiklat Industri bisa merangkul dan mengajak private sector dengan semua komponennya untuk membuat sinergi. Pada akhir tahun 2015, Indonesia akan menjadi bagian daripada ASEAN Economic Community. Kementerian Perindustrian memprioritaskan bagaimana Pusdiklat ini betul-betul bisa menjadi satu lembaga yang profesional, mempunyai kelengkapan dalam hal sarana prasarana, tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas, maupun program-program yang memang baik. Kita berharap dengan adanya Pusdiklat ini nanti akan bisa mengkoordinasikan dan mengembangkan program-program yang baik dan siap pakai untuk menyiapkan SDM kita. Selama ini saya melihat bahwa Pusdiklat telah berhasil melakukan fungsi tersebut, dan kemudian dengan adanya tantangan baru yang tadi kami sampaikan, maka Pusdiklat betul-betul harus lebih siap lagi di masa yang akan datang. Salah satu yang menurut saya yang penting adalah bagaimana Pusdiklat dengan unit-unit pendidikan yang berada di bawah Pusdiklat seperti sekolah tinggi, akademi, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan balai-balai diklat industri yang ada di beberapa daerah, itu harus betul-betul kita siapkan dalam berbagai aspek yang terkait dengan sistem pendidikan agar kemudian betul-betul dapat menjadi lembaga yang baik, profesional, dan bisa memberikan jasa dan services yang optimal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, khususnya di sektor industri. Mengingat tiap-tiap koridor ekonomi mempunyai industri unggulan atau kompetensi inti daerah, maka reposisi yang dilakukan terhadap unit pendidikan dan balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian diarahkan menuju spesialisasi yang sesuai dengan kompetensi inti wilayah tersebut. Sementara itu, pendekatan pengembangan tenaga kerja industri lebih kepada orientasi pasar atau by demand, di mana reposisi dilakukan karena permintaan akan kebutuhan tenaga kerja terampil maupun ahli madya cukup tinggi.
pada sektor industri tertentu di wilayah tertentu. Karena perkembangan persaingan yang semakin ketat ya di era masyarakat ekonomi ASEAN, maka kita membutuhkan pusdiklat industri ya untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik yang memiliki kompetensi yang tepat di dalam mempersiapkan diri menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi juga. Jadi karena itu, karena kebutuhan untuk mempersiapkan peningkatan daya saing dalam era masyarakat ekonomi ASEAN Desember 2015 nanti, maka dunia usaha membutuhkan pusat pendidikan dan latihan Kementerian Perindustrian. Peluang ini mendorong seluruh unit pendidikan dan balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian terdorong untuk menyuplai pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh tenaga kerja maupun calon tenaga kerja sektor industri. Peran Pusdiklat Industri, unit pendidikan, dan balai diklat industri mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia industri terampil dan ahli, serta siap pakai, sesuai kebutuhan dunia usaha industri. Selain itu, juga membangun sumber daya manusia, aparatur industri profesional dan kompeten secara berkelanjutan, guna memperkuat pelaksanaan akselerasi industrialisasi, agenda reformasi birokrasi, dan APEC 2015. Program reposisi Pusdiklat Industri meliputi yang pertama adalah membangun unit pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi, dilengkapi dengan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi, serta dilengkapi dengan teaching tutorial, workshop, dan laboratorium yang memadai, sehingga sekolah-sekolah atau unit pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian itu benar-benar dapat menghasilkan SDM industri terampil dan SDM industri ahli yang siap bekerja di perusahaan-perusahaan industri. Yang kedua adalah menjadikan Balai Diklat Industri sebagai pusat pelatihan industri kecil dan menengah berbasis spesialisasi untuk menyiapkan sumber daya manusia industri yang siap kerja di perusahaan-perusahaan industri melalui sistem 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, serta dapat menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Pusdiklat Industri melaksanakan akademi komunitas program pendidikan D1 dan D2 bekerjasama dengan perusahaan industri yang lulusannya langsung disalurkan di perusahaan-perusahaan industri. Adapun spesialisasi yang dikembangkan oleh ke-7 BDI tersebut adalah BDI Medan memberi perhatian pada karet, kelapa sawit, dan produk turunannya. BDI Padang mempunyai spesialisasi produk bordir. BDI Jakarta mengkhususkan pada spesialisasi tekstil dan produk tekstil. Adapun BDI Yogyakarta mempunyai spesialisasi aneka kerajinan, logam, dan plastik. BDI Surabaya, elektronika, telematika, dan tekstil. BDI Denpasar, industri kreatif. Dan BDI Makassar, kakao rumput laut, serta rumah kemasan. Selain itu, Pusdiklat Industri memiliki spesialisasi unit pendidikan meliputi Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan, spesialisasi program Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Akademi Teknologi Industri Padang, spesialisasi program Teknologi Pangan. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, spesialisasi program kewirausahaan. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, spesialisasi program Sistem Industri Manufaktur. Akademi Kimia Analisis Bogor, spesialisasi program Kimia Analisis. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, spesialisasi program Teknologi Tekstil, Garment, dan Fashion. Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, spesialisasi program teknologi kulit dan produk kulit serta alas kaki. Akademi Teknik Industri Makassar, spesialisasi program teknologi manufaktur.
SMK Analis Kimia Padang, spesialisasi program jasa analisis dan jasa pelatihan. SMK Analisis Kimia Bogor, spesialisasi program jasa analisis dan jasa pelatihan. SMK Analisis Kimia Makassar, spesialisasi jasa analisis dan jasa pelatihan. SMK Teknologi Industri Banda Aceh, spesialisasi program minyak atsari dan kelapa sawit. SMK Teknologi Industri Padang, spesialisasi program sarung tangan karet dan sabun padat. SMK Teknologi Industri Bandar Lampung, spesialisasi program tepung kasava dan sarung tangan karet. SMK Teknologi Industri Yogyakarta, spesialisasi program Virgin Coconut Oil. SMK Teknologi Industri Pontianak, spesialisasi program busa karet dan komponen mesin pengolahan hasil pertanian. SMK Teknologi Industri Makassar, spesialis program kakao meliputi bubuk, lemak, coklat, dan selai, serta rumput laut dan makanan ringan.